Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Rahayu, NPM 101200092 dari kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang kebijakan pemerintah akibat COVID-19 dan pembelajaran daring. Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini cukup banyak, dimulai dari dikeluarkannya kebijakan lockdown. Kita tidak boleh keluar rumah sama sekali dan segala aktivitas dilakukan di dalam rumah selama 2 minggu. Disusul dengan PSBB di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan pemerintah ini cukup efektif, namun memang kita sebagai warga tidak semua memiliki kesadaran akan patuh terhadap semua kebijakan pemerintah. Ada saja warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun. Dan yang sangat saya sayangkan, pemerintah kurang sigap dan malah menimbulkan masalah baru yang seharusnya pada situasi ini kita bersatu untuk melawan virus. Seperti saat diturunkannya RUU Omnibus Law yang menuai kontra, itu mengakibatkan para mahasiswa turun ke jalan dan berdemo, sehingga menciptakan kerumunan dan kericuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian kebijakan saat ditutupnya sekolah, tempat ibadah, namun di lain hal mal malah diperbolehkan dibuka, itu sangat salah sekali, karena mal akan memicu kerumunan. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan sosial kepada warga, namun pembagian bantuan sosial tersebut juga banyak yang tidak tepat sasaran. Seharusnya pemerintah lebih selektif lagi dalam hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan. Dampak dari COVID-19 ini juga mengharuskan kita pelajar mau tidak mau untuk melakukan aktivitas pembelajaran daring, yaitu pembelajaran jarak jauh. Saya menilai ini kurang efektif, karena kita dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai macam fitur dan aplikasi yang biasanya tidak kita pakai. Biasanya kita hanya belajar secara langsung dijelaskan oleh pengajar di kelas, ini menjadi serba online via handphone dan laptop saja melalui layar, dan itu sangat berbeda. Apalagi saat internet kita yang kurang memadai, terkendala kuota, sinyal, dan masih banyak lagi. Tetapi pemerintah mengeluarkan bantuan internet untuk mengatasi masalah tersebut, walaupun memang tidak seluruh pelajar mendapatkannya. Mulai dari mempelajari modul pembelajaran, latihan soal, mengumpulkan tugas, diskusi dengan teman, sampai ujian itu dilakukan serba online. Walaupun dapat memudahkan banyak pekerjaan, namun dalam proses pembelajaran, pelajar jadi mendapat tambahan pekerjaan, yaitu membuat dan mengirimkan foto, video, mendownload materi, dan upload tugas yang dikerjakan. Dalam memahami materi pelajaran juga menjadi lebih sulit, karena biasanya kita langsung mendapat penjelasan dari guru, ini hanya melalui handphone saja. Ada juga dampak positif yang saya rasakan, yaitu lebih santai dalam belajar karena dikerjakan di rumah, hemat tenaga karena kita tidak perlu keluar rumah, banyak waktu dengan keluarga, lebih hemat biaya juga, walaupun ini membuat kita harus sedia kuota setiap saat, tapi pengeluaran yang dikeluarkan tidak sebanyak jika kita bersekolah seperti biasanya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini bukan tanpa sebab, karena ini merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan angka positif COVID-19, dan kita harus mendukungnya. Semoga negara kita tercinta ini bisa cepat pulih seperti sedia kala, dan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.